Narsisme secara bahasa berasal dari bahasa Belanda yaitu kata narcissism. Itu sendiri dengan juga berasal dari bahasa Inggris yaitu narcissism. Yang keduanya memiliki arti yaitu sebuah perasaan cinta terhadap diri sendiri secara berlebihan. Sedangkan dijelaskan dalam kamus psikologi, narsisme berarti cinta diri atau perhatian yang sangat berlebih terhadap diri sendiri. Secara istilah, narsisme berasal dari kata narcissistic. Orang yang mengalami gejala ini disebut narsisis. Narsisme diperkenalkan oleh seorang ahli psikologis bernama Sigmund Freud. Ia adalah seorang yang mempopulerkan gejala psikologi narsisisme ini pada tahun 1914. Dalam esainya yang berjudul On Narcissism and Introduction, Freud mengambil istilah narsisme dari tokoh dalam sebuah mitos Yunani, yaitu Narcissus, versi bahasa Latin. Ia merupakan seorang pria muda yang jatuh cinta kepada pantulan wajahnya sendiri di kolam. Ada juga beberapa versi yang mengatakan di sungai, karena kecintaannya pada dirinya secara berlebihan yang berupa pantulan wajahnya sendiri tanpa sengaja, ia menjulurkan tangannya ke kolam. Sehingga ia tenggelam ke dalam, kemudian tumbuh bunga yang sampai sekarang disebut bunga narsis. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri narsisme. Ciri-ciri narsisme yang pertama ialah merasa diri paling hebat. Untuk memperkuat citra seseorang, maka ia tidak akan malu-malu memamerkan apa saja yang bisa memperkuatnya. Karena ia merasa dirinya paling hebat dan paling penting. Selain itu, untuk mendukung citra atau image yang dibentuknya sendiri, individu rela menggunakan segala cara. Oleh karena itu, ketika orang tersebut berhasil memperoleh gelar, tanpa memperdulikan bagaimana cara memperolehnya, maka ia tidak akan segan atau malu-malu untuk memamerkannya kepada orang lain. Hal ini sangat penting bagi mereka agar orang lain tahu bahwa ia memang orang hebat. Yang kedua yaitu seringkali memiliki rasa iri pada orang lain atau menganggap orang lain iri kepadanya. Orang dengan kepribadian narsistik ini akan merasa iri terhadap apa yang dimiliki orang lain. Namun, ia juga merasa bahwa saat ia memiliki sesuatu dan memamerkannya, ia merasa orang yang melihatnya juga akan iri terhadap apa yang dimilikinya. Yang ketiga, hidup di dalam dunia yang dia ciptakan sendiri. Orang narsis senang menciptakan dunianya sendiri di dalam pikirannya. Dengan kata lain, ketika dia sadar bahwa realitas tidak menganggap mereka sebagai orang yang spesial, maka dia akan membuat dunia hayalan yang lebih sesuai dengan pola pikirnya. Di dalam dunia hayalan ini, dia menganggap bahwa dia adalah seseorang yang sempurna, sukses, kuat, menarik, dan brilian. Padahal, pada kenyataannya, dunia hayalan ini hanya membuat dia terhindar dari perasaan malu dan kosong yang ada di dalam lubuk hatinya. Tidak jarang orang narsis dengan ciri ini membenci orang lain yang tidak memiliki pikiran yang sama dengannya. Akibatnya, dia menjadi sangat defensif terhadap orang lain. Yang keempat yaitu sangat ingin dikagumi. Pemikiran tentang dirinya yang lebih spesial dibanding orang lain membuat orang narsis selalu ingin mendapatkan pujian. Bahkan jika dia tidak melakukan hal yang luar biasa sama sekali. Hal ini terjadi karena dia membutuhkan validasi dari orang lain bahwa dirinya memang spesial. Yang kelima yaitu kurang empati. Orang narsis juga cenderung tidak memiliki empati dan tidak bisa menempatkan diri pada posisi orang lain. Hasilnya dia tidak peduli dan tidak peka terhadap perasaan orang-orang di sekitarnya. Bahkan dia sering menganggap orang lain hanya objek saja. Yang keenam, merasa layak memperoleh keistimewaan. Setiap individu yang mengalami gangguan kepribadian narsistik merasa bahwa dirinya berhak untuk mendapatkan keistimewaan. Karena merasa dirinya istimewa, maka dia tidak merasa bahwa untuk memperoleh sesuatu dia harus bersusah payah seperti orang lain. Yang ketujuh, angkuh dan sensitif terhadap kritik. Pada umumnya, orang yang mengalami gangguan kepribadian narsistik akan sangat marah dan benci jika ada orang yang memberikan kritik ataupun saran kepadanya. Dan yang kedelapan, kepercayaan dirinya semu. Di depan orang lain, mereka tampak tampil penuh percaya diri, namun ketika dihadapkan pada persoalan yang sesungguhnya, mereka justru menarik diri karena merasa tidak memiliki modal dasar yang kuat. Saskia akan membacakan sinopsis bawang merah dan bawang putih.
Dikisahkan sebuah keluarga bahagia yang mempunyai anak perempuan yang cantik dan baik bernama Bawang Putih. Suatu hari, ibu jatuh sakit dan tak lama meninggal dunia. Bawang Putih dan ayahnya sangat bersedih hati. Setelah beberapa lama, ayahnya Bawang Putih menikah dengan janda yang mempunyai seorang anak bernama Bawang Merah. Awalnya, ibu tiri Bawang Merah sangat baik kepada Bawang Tiri. Namun, lama-kelamaan mereka berbuat jahat dan selalu menindas Bawang Putih ketika ayahnya tidak di rumah karena bekerja. Lama berselang, ayahnya sakit dan meninggal dunia. Bawang Putih sangat sedih, tapi tetap harus tinggal di rumah bersama ibu dan saudari tirinya. Suatu hari, ketika Bawang Putih mencuci semua baju kotor, tanpa sadar baju kesayangan ibu tirinya hanyut terbawa arus sungai. Sesampainya di rumah, Bawang Putih menceritakan hal itu kepada ibu tirinya. Ibu tiri sangat marah dan memerintah Bawang Putih segera mencari baju tersebut sampai dapat. Bawang Putih kembali ke sungai dan menyusuri alirannya. Lalu ia bertemu dengan pemburu yang sedang istirahat. Ia menanyakan sehelai baju yang hanyut. Pemburu tersebut mengetahui dan menunjukkan arah baju yang hanyut. Kembali Bawang Putih berjalan menuju arah yang ditunjuk si pemburu. Baju yang hanyut tak kunjung ditemukan hingga Bawang Putih melihat rumah yang dihuni oleh seorang nenek. Ia pun mengetuk pintu dan menanyakan baju ibu tirinya yang hanyut. Ternyata nenek tersebut menemukan baju tersebut ketika ia mengambil air di sungai. Karena sudah malam, nenek meminta Bawang Putih menginap. Selama tinggal di rumah nenek, Bawang Putih rajin membantu nenek dan membersihkan rumah. Oleh karena itu, sebelum Bawang Merah pulang, nenek menawarkan 2 buah labu untuk dipilih sebagai hadiah dan dibawa pulang. Bawang Putih memilih labu yang kecil agar mudah dibawanya. Setibanya di rumah, Bawang Putih membelah labu pemberian sang nenek. Alangkah terkejutnya ia, ternyata labu tersebut berisi emas permata yang sangat banyak. Ia menceritakan kejadian itu kepada Bawang Merah dan ibu tirinya. Mendengar cerita Bawang Putih, ibu tirinya langsung menyuruh Bawang Merah melakukan hal persis yang dilakukan Bawang Putih dan berpesan agar Bawang Merah memilih labu yang sangat besar. Lalu Bawang Merah melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Bawang Putih. Ia sengaja menghanyutkan sehelai baju, kemudian mencarinya ke rumah nenek itu. Nenek pun meminta Bawang Merah tinggal di rumahnya. Berbeda dengan Bawang Putih, selama tinggal di rumah nenek, Bawang Merah sangat malas, tidak mau membantu pekerjaan nenek. Setelah 5 hari, dengan kesal nenek menyuruhnya pulang. Sebelum pulang, Bawang Merah meminta labu seperti yang diberikan kepada Bawang Putih. Bawang Merah memilih labu yang sangat besar, lalu bergegas pulang tanpa berterima kasih kepada nenek. Setelah sampai di rumah, Bawang Merah dan ibunya meminta Bawang Putih untuk keluar dari rumahnya karena mereka akan membelah labu yang diharapkan berisi emas permata. Bawang Merah dan ibunya langsung membelah labu tersebut. Ternyata yang keluar dari labu tersebut bukan emas permata, melainkan kelabang, kalajengking, dan ular berbisa. Binatang-binatang berbisa itu pun menyerang mereka hingga meninggal. Meski hidup sebatang kara, Bawang Putih bahagia dikelilingi masyarakat. Peristiwa narsisme pertama yang terjadi pada cerita Bawang Merah dan Bawang Putih ini ada di saat Bawang Merah marah karena selendang kesayangannya hilang saat dicuci oleh Bawang Putih di sungai. Dan Bawang Putih dipaksa untuk mencari selendang itu sampai ketemu hingga larut malam. Ini masuk pada grandiose narsisme, yaitu seseorang yang selalu berekspektasi bahwa setiap orang akan memperlakukan dirinya dengan cara yang sama. Karena dari dulu Bawang Merah selalu diperlakukan manja oleh ibunya, sehingga sifat itu terbawa sampai ia besar, dan menganggap semua orang harus bisa memenuhi apa yang ia mau saat itu juga. Biasanya pengidap grandiose narsisme cenderung merasa agresif, merasa dominan, dan merasa dirinya sangat penting. Baik, selanjutnya yang kedua, orang narsis selalu berpikir bahwa dia harus mendapatkan semua yang diinginkan karena dia adalah orang yang spesial. Dia juga memiliki standar yang sangat tinggi untuk perlakuan orang lain kepadanya. Karena itu, dia merasa bahwa orang lain harus memperlakukannya sesuai standar tersebut. Seperti pada cerita Bawang Merah dan Bawang Putih, ibu Bawang Merah juga mempunyai sifat narsisme, yaitu ia berpikir bahwa dia harus mendapatkan apa yang diinginkan. Yaitu ketika ibu Bawang Merah yang tidak sengaja melihat banyak emas permata dari labu yang Bawang Putih belah. Dan ibu Bawang Merah langsung merampas semua emas permata tersebut. Dia juga memaksa Bawang Putih untuk menceritakan dari mana mendapatkan labu ajaib itu. Di sini bisa dilihat bahwa ibu Bawang Merah cenderung tidak mau kalah. Ia iri dengan apa yang didapatkan Bawang Putih.
yang kemudian membuatnya merampas dan ia berpikir bahwa ia juga harus mendapatkan hal yang sama. Ibu bawang merah cenderung tidak memikirkan perasaan orang lain, tidak memiliki empati dan tidak bisa menempatkan diri di posisi orang lain. Ketiga, narsisme yang ada pada dongeng bawang merah dan bawang putih terletak pada sifat bawang merah yang menganggap dirinya sebagai orang yang tercantik dan paling berharga, dan dia merasa bahwa semua orang harus memujinya dan mengaguminya. Hal ini menunjukkan bahwa bawang merah memiliki rasa superioritas yang tinggi terhadap saudara perempuannya, yaitu bawang putih, atau bahkan terhadap orang lain. Bawang merah menginginkan semua perhatian tertuju padanya, dan ini mencerminkan kebutuhan akan pengakuan dan pujian dari orang lain, yang merupakan ciri khas narsisme. Kesimpulannya, narsisme adalah istilah yang mengacu pada sifat atau karakteristik seseorang yang memiliki obsesi yang berlebihan terhadap diri sendiri, kebutuhan yang tidak seimbang akan pujian dan pengakuan, dan kepercayaan yang berlebih terhadap diri sendiri. Orang yang memiliki ciri-ciri narsistik cenderung merasa bahwa mereka istimewa, lebih berharga, atau lebih unggul daripada orang lain. Mereka sering mencari perhatian, pujian, dan pengakuan dari orang lain, dan kurang memperhatikan atau memiliki empati terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain. Narsisme dalam dongeng bawang merah dan bawang putih terletak pada karakteristik bawang merah. Karakter narsisme yang terletak pada bawang merah yaitu selalu berekspektasi bahwa setiap orang akan memperlakukan dirinya dengan cara yang sama, harus mendapatkan apa yang diinginkan. Kurangnya empati terhadap bawang putih dan memiliki rasa superioritas yang tinggi.